Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah-masalah birokrasi di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Laila Umia Fitriani, dan teman-teman saya ada Nur Amalia Putri, Sayudi Permata, Nur Azmi Fazila, dan juga Lisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dan menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Amalia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya masuk permasalahan birokrasi di Indonesia. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN. KKN menjadi permasalahan di seluruh pemerintah dari pusat hingga daerah. Dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara yang produktif dan bebas KKN serta sistem transparan memerlukan solusi tersendiri. Karena buruknya citra dan kinerja dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, rendahnya kualitas layanan publik. Berbagai tanggapan masyarakat bahwa berbagai pelayanan publik mengalami kemunduran. Yang utama ditandai dengan banyaknya penyimpangan seperti prosedur pelayanan yang berbelit-belit, SDM yang lamban dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif. Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan yang muncul akibat dari perkembangan global, regional, nasional, dan lokal hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan desentralisasi kewarganegaraan dan otonomi daerah juga memerlukan persyaratan dalam rangka mewujudkan demokrasi dan junjungan kedaulatan rakyat. Yang keempat, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi. Pergolakan politik berkontribusi terhadap jalannya pemerintah di Indonesia. Kedua hal ini memang tidak dapat dipisahkan. Orang yang duduk di birokrat tidak dapat dipungkiri berasal dari partai politik dan kelompok elit, dan mengarahkan anggotanya bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam pemilu dan tujuan berpolitik beberapa pihak atau kelompok. Setelah terpilih, lantas kepentingan rakyat terlupakan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sayudi Permata akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Putri. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang dapat terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan akses kepada masyarakat dan juga ikut serta berperan dalam melakukan pengawasan, tidak hanya sebatas pengaduan ataupun pengawasan. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses dengan membentuk lembaga pengaduan atau memaksimalkan fungsi lembaga seperti KPK, BPKB, dan juga kepolisian. Masuk yang kedua yaitu meningkatkan komitmen aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan pembuatan sistem yang kemudian mengharuskan aparatur untuk memberikan pelayanan dan mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, melalui penilaian kerja masing-masing pegawai,
sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan juga perekrutan pegawai sesuai dengan kompetisi yang dilakukan. Analisis jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa. Saya akan melanjutkan bacaan PPT kami dari Sayudi, yaitu yang ketiga, yaitu membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang disediakan pemerintah dapat diupayakan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, memperpendek proses birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, memberikan kenyamanan tempat pelayanan, dan mengubah pelayanan dengan layaknya kepada konsumen. Hal yang penting adalah standar operasi prosedur, sehingga jelas standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Baiklah, bacaan PPT kami akan dilanjutkan oleh Saudari Zila. Kepada Zila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asifah Zila akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lisa, yaitu tentang upaya peningkatan birokrasi. Upaya peningkatan birokrasi ada 9, yaitu yang pertama, lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama. Sedangkan yang ketiga, menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi pada hasil akhir sesuai dengan masukan yang digunakan. Sedangkan yang kelima, lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keenam, pemerintah juga harus berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan. Yang ketujuh, lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan. Yang kedelapan, lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan. Yang kesembilan, menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi PowerPoint makalah kami. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.